Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Siwi? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita akan ada percakapan sedikit ya Bu Siwi ya, di mana nanti di sini ada praobservasi. Nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas, dan di sini saya akan mengamati proses pembelajaran Ibu di dalam kelas tersebut, bagaimana perjalanan di saat Ibu mengajar. Nah, adapun tujuan praobservasi ini yaitu sebagai persiapan awal. Persiapan awal sebelum nanti kita akan melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri otomatis ya Ibu ya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan pembelajaran, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Kalau tujuan pembelajaran itu, saya ingin siswa-siswa itu bisa memahami tentang konsep kalor. Oke. Nah, kalau begitu selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, dan strategi pembelajarannya bagaimana, terus model pembelajarannya bagaimana, dan atau dari metode-metode pembelajarannya. Oke, baik. Untuk strategi pembelajaran itu saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang bisa dilihat dari kemampuan awal siswa. Nanti saya akan mencoba membagi beberapa kelompok supaya bisa terkondisikan. Selanjutnya untuk model pembelajaran itu saya akan mencoba menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oke, nah jadi strategi yang akan Ibu laksanakan itu menggunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Terus kemudian Ibu menggunakan model pembelajaran yang digunakan yaitu adalah problem based learning. Nah, sekarang bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan di saat pembelajaran nanti? Karena ini anak SMP ya, mungkin mereka masih senang itu melihat gambar-gambar, jadi saya akan menggunakan media gambar. Nanti media gambarnya itu akan saya tempel, dan mereka saya bantu. Nanti saya akan bantu menjelaskan terlebih dahulu, nanti mereka mungkin mengulangi apa yang akan saya sampaikan. Baik. Nah, kira-kira nih Bu ya, kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan di kelas apa, dan jam keberapa nanti? Baik, untuk hari mungkin hari Senin. Hari Senin di jam ke-4 dan 5 ya. 4 dan 5. Jam 4 dan ke-5. Oke, baik Ibu. Berarti nanti hari Senin ya Bu ya. Itu tadi di kelas berapa ya Bu? Di kelas 7C. Oh ya. Baik, berarti di hari Senin, terus di kelas 7C dan jam 4 dan ke-5 ya Bu ya, 2 jam mata pelajaran. Di sini saya akan datang ya Bu ya nanti ke kelas Ibu. Terus saya akan melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Oke. Ya. Baik. Nah, baik Ibu, di sini setelah nanti melakukan supervisi pembelajaran di kelas, maka nanti kita akan adakan percakapan pasca observasi. Pasca observasi ya Bu ya. Sebelum saya akhirin ya Bu Siwi ya, kira-kira nih Bu, apa yang akan Ibu dapatkan dari
percakapan kita pada hari ini yang Ibu Siwi dapatkan kira-kira? Yang saya dapatkan mungkin saya bisa lebih siap lagi untuk mengajar lebih baik lagi. Oke. Nah, Ibu akan melakukan persiapan ya, Iya, yang lebih melakukan matang persiapan. otomatis ya Bu ya. Oke, nah terus otomatis sudah mendapatkan gambaran, tambahan, Iya, mendapat oke, yang akan nanti Ibu gunakan supaya pembelajaran itu lebih kondusif, ada lebih interaktif. Oke. Nah, baik Ibu, terima kasih Bu Siwi ya telah atas waktunya, otomatis terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia nih berbincang dengan saya di melakukan percakapan pra-observasi di sini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi yang ya Bu ya. Ya. Oke. Baik, Terima kasih. terima Baik. kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Destri. Assalamualaikum. Sikap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Hari ini masuk semua? Masuk. Nihil kita hari ini. Alhamdulillah. Oke. Karena hadir semua, berarti kita sudah siap belajar hari ini ya? Siap. Sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu. Berdiri. Oke, mulai. Siap? Siap. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Silakan duduk ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kalor. Masih ingat? Masih. Oke, Ibu mau tahu dulu. Sebenarnya hari ini tujuan pembelajaran kita adalah untuk supaya kalian bisa memahami tentang perpindahan kalor. Langkah awal sebelum kalian mempelajari itu adalah kita harus tahu dulu apa arti dari kalor. Siapa yang berani menjelaskan apa itu kalor? Boleh angkat tangan. Oke, Samuel. Apa itu Samuel? Kalor adalah Perbedaan energi panas yang terjadi dari suatu benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Oke, bagus. Tepuk tangan. Sudah berani ya. Ada lagi yang cewek, ada yang cewek. Tadi yang cowok. Cewek ada? Ada yang berani yang cewek? Satu orang lagi menyebutkan yang masih ingat. Boleh lihat? Ayo. Ibu lihat, ayo. Si Apika. Boleh Apika. Berdiri Apika coba. Biar kelihatan ya. Kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi pada suatu benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah ketika kedua benda bersentuhan. Oke, silakan duduk. Terima kasih, tepuk tangan ya. Oke, berarti sudah siap kita belajar tentang perpindahan kalor. Kalor bisa berpindah dengan cara, ayo, ada yang sudah baca? Belum ya? Belum baca ya? Boleh, sekarang Ibu jelaskan. Kalor itu bisa berpindah dengan 3 cara. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan membagikan kalian ke beberapa kelompok ya. Kelompok nanti Ibu bagi menjadi 4 kelompok belajar ya. Sudah siap? Sudah. Ini Ibu bagikan lembar kerja ya.
Nih, boleh dilihat. Nih ya. Nah, itu boleh dilihat di halaman pertama itu ada judulnya itu tentang perpindahan panas ya. Perpindahan panas atau perpindahan kalor. Oke. Sekarang ada 3 cara kan? Oke. Yang pertama apa nak? Konduksi. Coba dibuka di halaman berikutnya itu ada tentang konduksi. Sekarang setelah kamu lihat apa yang bisa kamu ceritakan atau yang bisa kamu jelaskan tentang konduksi. Coba siapa yang berani menyebutkan apa itu konduksi? Angkat tangannya. Ayo yang bisa menjelaskan. Ayo coba Arapa ayo. Apa Arapa? Konduksi? Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang bisa menghantarkan panas. Ya. Sekarang, konduksi adalah perpindahan panas yang melalui zat padat. Berarti ini melalui zat perantara. Zat perantaranya berupa zat padat. Zat padat itu apa saja yang kamu tahu, Nak? Besi. Apa lagi? Tembaga. Apa lagi? Kayu. Itu zat padat. Kalau air itu zat apa? Zat cair. Nah, jadi konduksi ini hanya terjadi pada benda zat padat. Contohnya, coba di situ ada contohnya ini. Nih ya. Contoh yang pertama itu ada apa itu? Ada masakan. Ya enggak? Misalnya ini kalian sedang memasak bubur. Kalian tuangkan buburnya ke dalam mangkok. Sehingga mangkoknya apa yang kalian rasakan di mangkok? Panas. Yang panas adalah mangkok. Inilah contoh dari konduksi. Yang kedua ini apa ini yang dipegang? Besi. Ya, ini yang sedang dipegang adalah ada ujung besi dipanaskan dan ujung besi yang lainnya dipegang. Ketika ujung besi yang satunya ini dipanaskan, maka tangan kita terasa panas. Berarti yang menyebabkan tangan kita panas karena terjadi perpindahan panas konduksi. Bukan dari api tapi dari besi atau logam. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga. Ini pernah kalian pasti. Ini lagi apa ini? Membuat air. Kopi atau teh. Pernah buat air? Nah, sekarang ini ada, anggaplah ini teh. Ya. Teh ini airnya hangat. Dimasukkan ke dalam gelas. Ya enggak? Nah, gelasnya ini ya kira-kira akan terasa hangat atau tidak? Hangat. Gelas ini zat padat atau zat cair? Zat padat. Yang zat cairnya apa? Air. Berarti ketika kita merasakan hangat di gelas itu ada konduksi. Selanjutnya yang ketiga. Sedang apa ini orang ini? Sedang menyetrika pakaian. Ketika menyetrika pakaian, pernah merasakan panas? Pernah. Tangan kita merasakan panas? Pernah? Pernah. Ketika panas, setrikanya ini menjadi panas, maka setrika ini mengalami konduksi. Setrika termasuk ke dalam zat padat bukan? Zat padat bukan setrika ini? Masuk. Artinya konduksi itu hanya terjadi pada zat padat. Sekarang yang kedua, coba dijelaskan konveksi. Ayo. Latifah, boleh Latifah. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui aliran di mana partikel zat perantaranya ikut berpindah sehingga panas bisa merambat. Iya, bagus ya. Jadi konveksi ini adalah perpindahan panas melalui aliran. Ada aliran di situ.
Dan konveksi ini ya dapat terjadi hanya pada zat cair dan gas. Zat ada 3 kan? Ada 3 kan zat? Masih ingat? Ada zat padat, ada zat cair, dan ada gas. Kalau konveksi itu terjadi pada zat cair dan gas. Contoh yang pertama. Apa yang pertama ini? Merebus air. Bagus. Ini gambar merebus air. Kalian lihat ini airnya. Dari bawah ini terjadi gelembung. Kenapa dia dari bawah? Ya, karena apinya ada di bawah. Kalau apinya di atas berarti kan airnya dari atas panasnya kan? Nah, karena ini apinya di bawah, maka airnya terus menaik. Gelembung-gelembungnya naik ke atas. Sehingga air yang sedang mendidih dinamakan perpindahan panas dengan cara konveksi. Ini contoh yang pertama. Yang kedua itu balon udara. Balon udara itu bentuknya gas, bukan cair. Karena ketika udara memenuhi ruang balon ini, balonnya bisa terbang. Selanjutnya ini ada gambar apa? Ada yang bisa nebak? Menebak gambar 2 ini? Ini gambar apa ini? Apa? Nah, ada malam, ada siang, bagus. Tapi maksudnya di sini adalah angin darat dan angin laut. Terjadi angin darat dan angin laut. Sekarang Ibu tanya, angin itu bergerak dari arah mana, nak? Ada yang tahu? Angin bergerak dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi. Itu angin bergerak ya. Dari suhu yang rendah berarti dingin. Ke suhu yang tinggi berarti panas. Kenapa? Suhu yang rendah itu tekanannya tinggi. Kalau suhunya rendah, tekanan tinggi berarti suhu tinggi, tekanannya rendah. Kalau Ibu balik lagi ya, kalau Ibu balik. Sekarang kalau suhunya tinggi berarti tekanannya rendah. Kalau suhunya rendah, tekanannya tinggi. Paham? Nah, kenapa bisa terjadi angin darat dan angin laut? Coba kalian bayangkan kalau kalian berada di pantai. Di pantai itu ada laut dan ada daratan. Pada siang hari, lebih panas mana? Di darat atau di laut? Pada siang hari? Di darat. Makanya kalau di darat itu lebih panas, maka pergerakan anginnya dari mana? Tadi kan angin bergerak dari suhu rendah ke suhu yang tinggi. Berarti dari laut ke darat. Itu pergerakan angin. Kalau dari laut ke darat terjadi angin laut. Kalau malam hari, yang dingin yang mana? Laut atau daratan? Yang dingin? Salah. Ayo belum tepat. Daratan yang dingin. Kenapa lautnya hangat, Bu? Karena sifat air itu salah satunya bisa meredam suhu. Itu bisa menyimpan suhu. Ya. Itu salah satu sifat air. Sehingga kalau pada malam hari ketika daratannya dingin, suhu air lautnya meningkat. Maka suhunya bergerak dari daratan ke laut. Makanya terjadi angin darat. Jadi kalau angin darat, angin yang bergerak dari darat ke laut. Kalau angin laut, angin yang bergerak dari laut ke darat. Bisa ya? Jadi antara suhu dengan tekanan itu berbeda. Kalau suhu kita, sekarang suhu kita panas atau dingin? Ayo, coba bisa nebak tak suhu kita? Sedang panas atau sedang dingin sekarang ini? Sedang panas. Kalau ada angin, rasa dingin. Itulah sifat angin. Dia menuju ke tempat yang hangat. Ya, itu sifat angin. Paham? Nah, sekarang di situ ada selanjutnya radiasi. Radiasi adalah merupakan perpindahan panas tanpa zat
Perantara, misalnya itu dari sinar matahari. Pernah merasakan kulit kita hangat di siang hari? Kenapa hangat? Karena ada pancaran sinar matahari. Jadi kalau ini ya ada kata-kata pancaran. Sesuatu yang memancarkan cahaya bisa menimbulkan rasa hangat ya. Itu HP pun kalau kita lama-kelamaan memegang HP akan terasa hangat. Itu dicontoh itu ada api unggun. Kalau pernah berkemah itu ada api unggun. Tujuannya supaya bisa menghangatkan tubuh. Selanjutnya itu ada contohnya menjemur pakaian. Pakaian bisa kering karena ada sinar matahari ya. Oke. Atau ada yang ingin bertanya, sudah cukup jelas belum perbedaan antara perpindahan panas, konduksi, konveksi, dan radiasi? Kalau sudah, silakan coba kerjakan di halaman terakhir itu. Ada tugas kelompok, nanti didiskusikan dan ibu minta bisa maju ke depan menjelaskan kenapa kalian memilih itu ya. Silakan mengerjakan ya. Oke, selesai. Ada yang sudah selesai berarti kelompoknya ya. Boleh nak satu orang maju ke depan, tunjukkan ke teman-temannya itu gambar yang pertama tentang apa itu. Ayo, coba cek pemahamannya. Ayo Fiona, silakan maju Fiona. Ini. Kelompoknya sudah ya. Ini dari kelompok 3. Oke, sudah berani. Oke, Fiona coba dijelaskan ya. Dijelaskan ke teman-temannya gambar A. Ya dah. Gambar A ini menunjukkan radiasi, benar? Benar. Kelompok 1 benar? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan. Ini gambar apa nak yang A? Gambar? Oke, jelaskan. Yang B-nya, itu gambar apa Fiona yang B? Besi sedang dipegang dan dipanaskan. Termasuk perpindahan panas dengan cara konduksi. Yang lain benar nak? Benar, semua kelompoknya benar menjawab? Benar. Oke, bagus. Tepuk tangan lagi. Bisa. Sekarang silakan duduk Fiona. Oke. Kelompok berikutnya yang berani menjelaskan gambar yang terakhir. Ayo kelompok berikutnya. Samuel. Boleh maju Samuel atau Latifah? Sudah belum kelompoknya? Silakan. Latifah, silakan maju. Oke, sudah berani maju, tepuk tangan dulu. Ya. Kelompok 1 ya. Dari Latifah. C ini menjelaskan gambar apa Latifah? Konveksi itu gambar apa? Merebus air. Semuanya benar konveksi? Benar. Oke, bagus. Silakan duduk Latifah, tepuk tangan ya. Oke, selesai. Berarti kalian semua sudah paham apa materi kita hari ini. Nah, mungkin kalian ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum paham? Karena kalau yang ibu lihat yang sudah maju ini sudah paham. Kalau yang belum maju, sudah paham belum tentang perbedaan konduksi, konveksi, dan radiasi? Sudah paham belum? Ya? Sudah? Alhamdulillah. Oke anak-anak, selesai kita belajar. Nah, intinya hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa
perpindahan kalor itu bisa terjadi dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kalian boleh mengerjakan tugas rumah atau PR itu di halaman 120 ya. Itu saja supaya kalian bisa belajar lagi di rumah. Jangan sampai lupa buat PR. PR harus dikumpul. Dah ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya Bu Siwi ya dengan saya Ibu Destriana, di mana di sini saya sebagai calon guru bicara angkatan 11 di SMP Negeri 8 bahwa ada kegiatan pasca observasi kali ini. Nah, di sini saya juga ada Ibu Asiwi Tejawati terus sebagai guru yang telah saya observasi kemarin pada tanggal ini kemarin 7 ya kalau nggak salah Bu Siwi ya, kita di kelas 7C kita kemarin telah sebagai guru observasi pada kegiatan supervisi akademik. Nah, di sini setelah kita melakukan observasi ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Ibu Siwi ya, yang dimana baik kegiatan pasca observasi ini setelah saya melihat cara Ibu Siwi mengajar, akhirnya ada beberapa pertanyaan. Nah, terkait berjalannya observasi kemarin itu yang telah Ibu Siwi ajarkan di kelas 7C kemarin. Terus kita mengevaluasi di sini sejauh mana nantinya pembelajaran yang telah Ibu Siwi lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu kira-kira terkait pembelajaran yang telah Ibu Siwi lakukan di kelas 7C kemarin itu? Kalau perasaan mungkin ada sedikit kaku karena sebelumnya kan tidak ada rekan sejawat yang ada melihat saya mengajar pada proses pembelajaran itu. Nah, pada saat itu tapi saya sangat senang, merasa sangat senang, mungkin akan menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya. Harusnya seperti apa nanti baiknya. Langkah-langkahnya ya Bu ya, bagaimana yang lebih baiknya nanti ke depannya di pembelajaran Ibu Siwi. Nah, untuk pengembangan kira-kira nih, berarti syukur alhamdulillah ya Bu Siwi ya. Kalau begitu, ada lagi nih Bu pertanyaannya. Bagaimana pengembangan yang ingin Ibu Siwi lakukan, gitu kan, untuk kedepannya, terus bagaimana langkah-langkahnya setelah langkah-langkah pembelajaran berikutnya setelah yang Ibu Siwi lakukan, apakah ada perubahannya dan kalau pada saat proses pembelajaran, mungkin saya akan melakukan pengembangan baik dari segi pengetahuan, keterampilannya lebih difokuskan lagi. Selanjutnya juga ada mungkin siswa yang kurang termotivasi mungkin ya. Jadi mungkin saya akan melakukan pengembangan dari media pembelajarannya mungkin diperbaiki lebih bagus lagi sebaik mungkin lah ya. Oke. Kira-kira kemarin tuh Ibu Siwi anggap sudah berhasil belum nih? Kalau mungkin kalau sangat belum, kalau dikatakan sangat berhasil itu belum, mungkin sudah berhasil lah ya. Sudah berhasil ya Bu untuk ya. Standar saya mengajar. Alhamdulillah. Baik. Nah, menurut Ibu tadi sudah berjalan dengan baik ya. Nah, di sini menurut Ibu Siwi sendiri,
Dan setelah sudah berjalannya dengan baik itu, di mana kira-kira siswa atau murid yang menyimak dengan ada nggak yang siswa itu yang menyimak dengan antusias? Kan Ibu menggunakan media gambar kemarin itu kan, antusias dengan menggunakan media gambar tersebut yang Ibu tampilkan. Nah, setelah ada yang antusias, ada nggak otomatis ada apa namanya, yang kira-kira kendala dalam pelaksanaan yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media gambar kemarin itu? Memang pada awalnya, pada saat saya memberikan media, kan saya menampilkan bentuk gambar ya, di papan tulis saya tempel, selanjutnya saya beri LKPD. Nah, di situ kelihatan mereka yang benar-benar antusias dan tidak. Nah, yang mereka yang antusias itu ada, dan yang tidak antusias juga ada. Mungkin karena masih kelas 7, jadi untuk fokus itu masih ada yang kurang. Karena mereka mungkin ada mikirnya, oh ini susah, pelajaran ini susah. Jadi Apalagi mungkin pelajaran IPA santai, ya. jadi pembawaannya santai, jadi sudah mungkin sudah melihat, sudah. Nah, jadi itu saya lihat ada yang kurang antusiasnya di situ, di kelompoknya itu. Cuman kalau yang antusias, ada juga antusias, dia langsung, Bu, saya tahu Bu jawabannya, saya mau maju ke depan. Tuh. Oke, baik. Nah, berarti banyak hal faktor ya Bu ya, tadi Ibu Siwi katakan mengapa hal itu bisa terjadi gitu kan, ada yang antusias dan tidak yang antusias tersebut. Karena memang pada dasarnya kita itu kan siswa itu bermacam-macam ragamnya. Ada yang memang yang pembelajarannya menggunakan visual, ada yang hanya pembelajaran dengan audio gitu kan Bu Siwi ya. Nah, baik, berarti untuk kedepannya nih Bu Siwi, yang ingin Ibu Siwi lakukan bagaimana untuk pemetaan? Kan Bu Siwi pasti kemarin itu saya lihat pakai kelompok, ya, memetakan kelompok sesuai apakah nantinya sesuaikan dengan minat dan gaya belajar mereka, terus atau apa namanya, sesuai ya dengan finansial atau audio tadi, terus begitu yang mudah apa namanya, mudah-mudahan proses pelaksanaan nanti itu pembelajaran tuh dengan seperti itu Ibu Siwi kepengelompokan sesuai dengan bakat mereka akan berubah atau tidak. Karena kemarin saya lihat juga kemarin itu Ibu masih secara umum menggabungkan ya. Memang pada dasarnya tidak masalah karena yang bisa gitu kan, bisa menjadi dia sebagai apa, manajer dalam kelompok itu sendiri. Memang pada awalnya itu Bu ya, kelompoknya itu dibuat tidak berdasarkan nilai tertinggi. Nah, jadi saya berencana untuk kedepannya mungkin kelompoknya itu dibuat dalam satu kelompok itu harus ada yang bisa. Nah, jadi perwakilan kelompok yang bisa, jadi bisa mengajari teman sebaya, ya, tutor sebaya jadinya. Jadi tutor supaya bisa lebih kondusif lagi belajarnya di kelompok itu. Ya, mungkin kemarin ada kendalanya mungkin pada saat pemetaan kelompok ya. Pemetaan kelompok. Jadi nanti untuk kedepannya Ibu Siwi akan melakukan pemetaan lagi nih kelompok-kelompoknya yang lebih, biar kelompoknya itu lebih aktif ya Bu ya. Memang kemarin itu saya lihat pas Ibu melakukan pembelajaran itu ada 1 atau 2 anak kemarin itu masih, ya kata Bu Siwi sampaikan tadi gitu kan, oh ya sudah gitu kan, yang penting ada tuh yang ngerjain gitu kan. Ya baik, jadi untuk kedepannya semoga pembelajaran yang ingin Ibu Siwi lakukan gitu kedepannya akan lebih baik lagi untuk pembelajaran di kelas Ibu Siwi ya. Terus tuh
dimana kita pembelajaran di buku kemarin menggunakan berdiferensiasi kan, Ya. terus sudah menggunakan berdiferensiasi, keren sekali Bu Siwi kemarin itu. Semoga untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi, gitu. Apalagi Insya Allah. terutama untuk sekolah kita Bu Ya. Siwi ya, SMP Negeri 8 Lahat ini luar biasa pokoknya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Mudah-mudahan rencana Ibu Siwi ke depannya yang akan bisa diterapkan terus tuh berjalan dengan lancar. Terus sekali lagi sangat terima kasih Bu Siwi ya. Ya, sama-sama Bu Destri. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.